Swastiastu kepada para narasumber, pasti kepada narasumber saya yang kami yang dari Dinas Pendidikan, baik Provinsi Bali, di Dispora Provinsi Bali, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Terima kasih atas kehadirannya. Diikuti juga oleh narasumber tetap kami, Abang Togas Tumuran, SHMA, NAP. Adapun tema ini kami angkat dari LBH Pemuda Sejati karena keresahan dari orang tua siswa, ya, termasuk siswa itu sendiri, di mana pasca pandemi yang hampir 6 bulan ini tentunya banyak menyita pikiran dan biaya yang khususnya orang tua, di mana sudah mulai dibuka untuk zona hijau dan kuning, ya. Cuman itu kembali lagi kepada kabupaten, kota, daerah masing-masing, ya, apakah sekolah-sekolahnya sudah siap belum, itu ya. Bagaimana kesiapan di daerah, mungkin itu ya yang lebih tema kita lebih ke sana, ya. Sebagai narasumber awal, ya, saya beri kesempatan dulu kepada Dispora Provinsi Bali, kepada Bapak perwakilannya. Saya persilakan waktunya. Swastiastu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh, yaitu yang sering kita sebut dengan daring, itu dasar hukum, landasan yang digunakan adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang pedoman pelaksanaan belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Tujuan daripada BDR ini atau belajar dari daring memastikan yaitu pemenuh hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan selama COVID-19. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah melindungi warga satuan pendidikan dari COVID-19. Warga satuan pendidikan yang dimaksud di sini adalah siswa, guru, pendik, dan kemudian tentu saja orang tua siswa. Kemudian untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan. Itu yang melatar belakangi kenapa belajar dalam jaringan atau PJJ itu dilaksanakan dalam pandemi COVID-19 ini. Kemudian turunan daripada SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah SE Gubernur Bali atau Pak Sekda selaku Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali, yang isinya sama, yaitu belajar dalam jaringan selama masa COVID atau pandemi COVID-19. Dapat juga saya informasikan bahwa di awal-awal pelaksanaan PJJ atau pelajaran jarak jauh terkendala. Pertama, terkendala oleh tidak biasanya, terutama di kalangan siswa, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Diikuti juga oleh beberapa guru yang memang di awal juga memang belum fasih untuk menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring. Itu di awal-awal. Namun setelah berjalan seminggu, 2 minggu, hal itu bisa diatasi secara berangsur-angsur. Lanjut terkait dengan ketersediaan jaringan, jadi untuk seluruh Bali, terhadap siswa-siswa yang berada di, katakanlah di pelosok atau di balik gunung begitu, guru telah melakukan inovasi. Bukan saja daring, tetapi sudah melakukan melalui penugasan WA, SMS. Bahkan untuk daerah-daerah yang tidak ada akses untuk itu, jadi guru telah melakukan mendatangi siswa ke rumah penduduk. Nah, itu terjadi di beberapa daerah di Karangasem untuk SMA dan SMK. Yang pilihannya jadi untuk hak anak mendapatkan
pelayanan pendidikan memang daring saja. Nah, itu kemudian lanjut terkait dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kuota juga perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa paket kuota telah diberikan kepada siswa SMA, SMK, SLB dalam bentuk paket. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka di Bali memang sudah dibuat atau sedang kita mantapkan konsepnya terkait dengan juknis untuk daerah-daerah yang zona hijau dan zona kuning yang memang sudah boleh melakukan pelajaran tatap muka, tentu saja dengan protokol kesehatan COVID yang ketat. Tentu saja dengan protokol kesehatan COVID yang ketat itu. Dan untuk diketahui juga bahwa saat ini semua sekolah di Bali sudah menyatakan kesiapan dari sisi sarana prasarana pembelajaran tatap muka. Sarana prasarana yang harus disiapkan ketika siswa tatap muka yaitu tempat cuci tangan yang harus wajib ada di lingkungan sekolah yang jumlahnya. Jadi di depan ruang kelas, kita mengukurnya sebagai kelas, jadi untuk 3 atau 2 ruang kelas ada 1 tempat cuci tangan. Dengan air mengalir, dilengkapi dengan sabun, tentu saja. Nah, kemudian disiapkan juga termogan, jadi alat disesuaikan dengan keberadaan siswa atau jumlah siswa. Sudah siap juga dengan hand sanitizer. Sudah siap juga dengan keberadaan jarak bangku satu siswa dengan siswa lainnya sesuai dengan jarak yang minimal 1,5 meter antara satu siswa dengan siswa lainnya. Nah, secara keseluruhan itulah gambaran sekolah tentang kesiapan dalam rangka pembelajaran tatap muka. Kesiapan lebih lanjut dan mengundang kepala sekolah baik SMA, SMA, SLB baik negeri maupun swasta untuk sosialisasi terkait dengan kesiapan dan tata cara pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Itu informasi di awal yang bisa saya sampaikan. Tentu saja nanti dalam diskusi saya siap untuk melakukan diskusi terkait dengan kesiapan pembelajaran di era new normal atau era kehidupan baru ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Disdikpora Provinsi Bali ya sudah menyampaikan kesiapan dari sekolah-sekolah di Provinsi Bali, perwakilan dari Dinas Pendidikan Dispora Kabupaten Kelungkung. Ya, saya persilakan Bapak. Om Swastiastu. Salam Gema Santi. Berbicara masalah dilematis, Pak. Otomatis di situ adanya dilema antara fakta dan harapan itu adalah tidak seimbang atau bertentangan atau salah berbeda. Kemudian pertama dari fakta kita takut terancam sakit, kemudian di satu sisi kita harus sehat dan inginnya adalah kita hidup normal dari segi keinginan. Dari segi pola belajar yang diharapkan, kemudian kita inginnya adalah tatap muka seperti biasa. Tetapi di satu sisi karena adanya COVID-19 kita harus belajar dari rumah. Kemudian dari segi sarana prasarana, jadi idealnya sarana prasarana dalam rangka tatap muka dengan BDR mestinya harus bisa terpenuhi 100%. Sementara kalau kita di Kelungkung
ya dari segi sarana prasarananya ke 53%, sehingga masih ada kemungkinan para siswa mungkin bekerja sama di sekolahnya atau di rumahnya 1/2. Kemudian dari segi regulasi tatap muka yang kita diinginkan adalah harus hijau dan kuning, sementara kita masih di zona oranye untuk Kelungkung. Kemudian dari segi kesiapan belajar tatap muka, itu terakhir data kita itu adalah dari idealnya kita inginkan kesiapan yang namanya sakit itu tidak boleh ada kesiapan di bawah 100%, pasti harus 100%. Sementara kami di Kelungkung masih memiliki tingkat kesiapan berdasarkan pada 7 komponen dan 15 indikator yang kita sebar, kuisnya itu baru bisa terpenuhi 70%. Itu adalah per 31 Juli 2020. Nah, kemudian sudah diusahakan supaya nanti bisa terpenuhi kesiapannya 100%. Mudah-mudahan dalam 2 minggu terakhir ini di Agustus itu bisa terpenuhi oleh masing-masing sekolah. Nah, kemudian terkait dengan adanya dilema seperti itu, otomatis kebijakan kita di Dinas Pendidikan masih berdasarkan pada surat edaran Menteri Pendidikan dan umumnya adalah surat keputusan bersama SKB 4 Menteri. Itu juga disediakan kurikulum yang menjadi dapurnya pembelajaran, itu diberikan kurikulum nasional, pilihannya kurikulum darurat yang sudah diporsikan masing-masing oleh kementerian, dan kurikulum penyederhanaan yang nanti bisa dibijaksanai oleh sekolah terkait dengan menyesuaikan dengan potensi dan harapan-harapan yang ada. Kemudian di sekolah kita di Kelungkung pada prinsipnya itu menggunakan kurikulum penyederhanaan dengan prinsip 2. Yang pertama, tetap memperhatikan esensi daripada materi kompetisi inti yang dipersyaratkan harus dikuasai oleh siswa, beserta pada tingkat prasyarat. Jadi prasyarat maksudnya adalah agar jangan nanti disederhanakan akhirnya di tingkat lebih tinggi nanti pada saat siswa melanjutkan ke sekolah atau ke jenjang kelas lebih tinggi atau ke sekolah yang lebih tinggi itu tidak keteteran. Jadi paling setidaknya untuk dasar daripada kompetensi-kompetensi yang menjadi prasyarat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Kemudian kita juga menyampaikan alternatif media pembelajaran, itu dengan potensi yang kita miliki, keterbatasan sarana prasarananya daripada para siswa yang masih banyak memanfaatkan sarana prasarana dari orang tuanya, sehingga alternatifnya di situ adalah bisa menggunakan daring dan menggunakan luring. Jadi untuk di Kelungkung kita sampaikan, untuk tingkat SMP pembelajaran daringnya itu mencapai 93%. Jadi 93% dari jumlah siswa sudah melaksanakan pembelajaran daring. 7%-nya itu masih melaksanakan pembelajaran luring, itu terkait dengan keterbatasan sarana prasarana dan jaringan. Kemudian terkait dengan bantuan sarana prasarana, jadi kita atas nama pemerintah kabupaten, jadi Pak Bupati sendiri sudah menunjukkan pada kita untuk nanti dibantu jaringan, kemudian dan juga sarana prasarana berupa masker cadangan. Jadi karena masker perorangan sudah disiapkan di BOS oleh sekolah, kemudian masker cadangan nanti disiapkan oleh gugus tugas kabupaten, manakala nanti sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka, dan itu sudah tersedia untuk itu karena sudah kita kerjasamakan dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini. Jadi untuk buka PTM di masa pandemi itu sebenarnya secara umum di pusat dari revisi SKB 4 Menteri itu dipersyaratkan yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka zona yang sebelumnya di SKB sebelumnya itu adalah zona hijau. Sekarang revisinya sudah mengizinkan sampai ke zona kuning. Kemudian yang kedua di situ kita lihat adalah kepulauan, bukan hanya kabupatennya, tapi dilihat juga kepulauan. Dan kepulauan yang zonanya hijau dan kuning itu masih dibolehkan juga melaksanakan pembelajaran. Itu berdasarkan surat edaran SKB 4 Menteri yang terakhir dari PTM. Sehingga berdasarkan pada itu, kita berharap itu nanti bisa kita segera mengejar ke tatap muka didasarkan pada nanti keinginan dari masyarakat dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian berikut kita juga berdasarkan rapat terakhir dari tim gugus tugas di Kabupaten Kelungkung,
Nah, kita juga sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan satu klausel yang ada di revisi Kementerian itu yang membolehkan daerah kepulauan itu melaksanakan pelajaran termuka. Ya, sementara kita di Kelungkung itu menunjuk pada kita, menugas pada kita untuk mempersiapkan Nusa Penida untuk bisa tatap muka, karena Nusa Penida dan dalam hal ini status zona hijau. Nusa Penida per siap nanti dalam akhir bulan Agustus ini bisa mencapai 100%, sehingga nanti udah nyambung antara satu kesiapan sekolah, kemudian status daripada daerah kepulauan di Nusa Penida hijau, dan satu lagi yang kita harapkan nanti mungkin adalah pernyataan orang tua siswa untuk izin melaksanakan pelajaran tatap muka. Nah, semuanya untuk nanti bersama-sama memantau PTM kalau bisa melaksanakan pelajaran tatap muka, khususnya untuk kita orbitkan dulu di Nusa Penida, karena statusnya secara kepulauan status pulau tersebut adalah hijau. Itu berdasarkan juga hasil rapat terakhir kita dengan gugus tugas untuk nanti dengan harapan daripada pelaksanaan tatap muka ini dan daerah-daerah lain yang masih oranye, merah atau hitam agar bisa termotivasi menyadari bahwa COVID ini memang benar-benar ada dan otomatis mereka mengikuti berbagai macam protokol kesehatan sehingga nanti bisa tercegah dan terkurangi yang terpapar, sehingga juga yang lainnya juga bisa hijau dan kuning setidaknya. Sehingga dengan daerah hijau dan kuning, jadi mungkin kita akan memperluas pembelajaran tatap muka ke daerah-daerah yang memang statusnya sudah hijau dan kuning. Kemudian persyaratan PTM, jadi syarat-syarat untuk melaksanakan PTM, kita melihat di sana adalah yang pertama adalah terkait dengan pemenuhan checklist. Checklist itu yang kita berharap nanti terpenuhi 7 komponen dan yang dibagi menjadi 12 indikator yang terpenuhi oleh masing-masing sekolah, baik itu sarana prasarana. Yang terpenting itu adalah merupakan perilaku daripada sumber daya manusia. Karena yang kita utamakan di situ bagaimana upayanya perilaku kebiasaan untuk nanti disiplin menggunakan masker, disiplin cuci tangan, yang terpenting itu lagi adalah disiplin untuk jaga jarak. Dan yang paling penting adalah tidak hanya bisa diomongkan, tetapi juga kita harapkan itu bisa memang benar-benar terlaksana. Sehingga kita harap dari pemenuhan checklist ini kita tambahi dengan sekolah agar bisa memberikan kita simulasi terkait dengan bagaimana sistem nanti mulai dari penerimaan siswa baru datang dari rumah menuju sekolah, siapa yang akan menangani, siapa yang nyambut, diarahkan kemana, kegiatannya apa, kemudian bagaimana caranya menuju ke cuci tangan, bagaimana ke termoganya, kegiatan untuk olahraganya, pemanasannya, kegiatan doanya, kemudian kegiatan pembelajarannya, sistem seperti apa, kemudian termasuk juga bagaimana upaya nanti dari pihak sekolah, terutama guru dan dikomandoi oleh kepala sekolahnya, supaya nanti bisa mereka mengendalikan sampai anak itu keluar dan dipastikan sama orang tua dan selamat sampai di rumah. Syarat kedua yang kita perlukan untuk melaksanakan pelayanan tatap muka, jadi untuk semua orang tua siswa masyarakat pada umumnya, jadi itu pernyataan persetujuan terhadap nantinya kalau tatap muka nanti kita 2 diizinkan untuk tetap belajar dari rumah. Bagi yang setuju, kita akan melaksanakan pelajaran tatap muka bila sudah sekolah itu dinyatakan boleh melaksanakan pelajaran tatap muka. Kita mengharapkan izin daripada ketua gugus tugas yang dalam ini sebagai gugus tugas untuk mengizinkan kita melaksanakan tatap muka, karena Bupati Kelungkung punya kewenangan nanti membuka pembelajaran tatap muka dan juga menutup kalau memang dinyatakan pembelajaran tatap muka itu tidak efektif untuk dilaksanakan atau mungkin akan semakin membuat penularan daripada COVID semakin besar. Kemudian evaluasi terkait dengan hasil evaluasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu memang benar-benar adalah hasil kerja siswa, karena yang namanya belajar di rumah itu tidak bisa terpantau itu atas hasil kerja siapa. Nah, sehingga itu yang juga mungkin perlu disadari
oleh seluruh masyarakat bahwa tentang akuntabilitas terkait dengan informasi itu masih tidak efektif nanti dengan belajar dari rumah. Kemudian yang terpenting itu masalah ketidaklancaran sistem pembelajaran, baik karena sinyal, kemudian juga mungkin karena juga peralatan, keterbatasan peralatan yang dimiliki secara prasarana terkait dengan komputer atau mungkin HP yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian di satu sisi untuk pembelajaran tatap muka, permasalahan yang ada adalah mengenai kesiapan sekolah seperti yang tadi saya sampaikan. Itu sampai saat ini sekolah itu baru bisa menyiapkan 70%, itu pun terkait dengan sarana prasarana, yang 30% itu terkait dengan perilakunya. Sehingga prediksi kita di perilaku itu kalau misalnya memang mereka bisa diizinkan untuk tatap muka, yang yakin para sekolah, kepala sekolah dalam hal ini itu akan mempersiapkan dirinya berupa perilaku karena sudah kita berikan edaran untuk nanti masing-masing sekolah melaksanakan persiapan antisipasi seandainya nanti status COVID di Kabupaten Kelungkung itu berubah menjadi kuning dan hijau. Ketiga, itu terkait dengan persetujuan daripada orang tua. Itu yang belum disiapkan oleh masing-masing sekolah dengan yang 30%, sehingga harapan kita nanti setelah nanti kita tetapkan bahwa nanti ada tatap muka, harapan kita nanti semua kelemahan yang ada di PTM ini bisa diatasi. Karena kita tidak mau sembarangan untuk melaksanakan PTM. Jadi intinya kesehatan, keselamatan para pendidik, peserta didik, siswa itu menjadi prinsip utama kita. Jadi hal yang utama yang perlu diperhatikan. Sehingga semua persyaratan yang ada nggak bisa ditawar, harus bisa dilengkapi dengan 100% kelengkapannya. Kemudian solusi yang nanti kita tawarkan terkait dengan masalah-masalah yang ada, yang sudah kita laksanakan. Jadi PTM itu kita laksanakan bertahap, itu mulai dari Nusa Penida yang zona hijau, dengan harapan nanti bisa memotivasi kecamatan lain atau daerah lain di Kabupaten Kelungkung untuk nanti bisa mengubah perilaku sehingga status daerahnya juga menjadi kuning, bahkan juga menjadi hijau. Mereka bisa menggunakan sistem double sekali. Kalau misalnya siswanya tidak bisa dimungkinkan dengan cara dengan jaga jarak, itu siswa dibagi 2, jadi mereka dalam 1 minggu masuk 3 kali, kemudian belajar di rumah 3 kali, sehingga di situ jadi nanti semacam kombinasi pelajaran tatap muka, kemudian dipadukan dengan pembelajaran dari rumah, sehingga pembelajaran dari rumah yang sisanya 3 hari itu bisa dimanfaatkan dengan sebabnya oleh murid itu sendiri, tanpa minta bantuan pada kakak atau orang tua atau yang lain untuk mengajar mereka. Sehingga guru di sana akan mengajar di sekolah, dan berikutnya nanti sudah diberikan panduan, sudah dipandu untuk nanti bagaimana upaya belajar pada saat dapat giliran belajar di rumah, sehingga bisa lebih mengefektifkan dan bisa mengurangi klaim daripada orang tua siswa untuk melaksanakan pembelajaran ini. Kemudian alternatif pembelajaran yang online, jadi kalau menggunakan Zoom meeting seperti yang kita lakukan mungkin terlalu tinggi menghabiskan kuota karena menggunakan videonya. Jadi alternatif yang diberikan oleh masing-masing sekolah di Kelungkung itu bisa digunakan dengan pembelajaran melalui grup WhatsApp masing-masing yang nanti bisa dilakukan pembelajaran secara bertahap, yang itu dibuat mingguan, sehingga setiap minggu orang tua siswa mewakili putra-putrinya untuk datang ke sekolah, mengambil modul baru, dan juga mengembalikan hasil pembelajaran yang sudah ada di modul berikut juga mendapatkan penjelasan. Kemudian kita atau imbau dalam kesempatan ini pada orang tua siswa, keluarga terutama, untuk bisa membantu motivasi putra-putrinya. Jadi kalau misalnya mengajar, kita berharap agar putra-putrinya lah berkomunikasi dengan gurunya. Jadi sekaligus juga pendidikan karakter untuk nanti bisa mengajarkan pada putra-putri kita untuk berkomunikasi biasa. Kemudian solusi lain kita tawarkan di situ adalah pembangunan jaringan komunikasi antar orang tua dengan pihak sekolah agar diefektifkan, yang selama ini sudah ada. Jadi dengan adanya COVID-19 ini lebih diefektifkan yang disebut dengan program pendidikan keluarga. Di situ para
bisa mewakili pendidik untuk nanti bisa melakukan pembinaan pada putra-putrinya di rumah. Sehingga tidak ada nanti rasa kekhawatiran, rasa ketakutan seperti apa, sehingga mereka komunikasikan dengan para guru dan tahu persis apa yang diinginkan oleh sekolah melalui komunikasi ini. Sehingga segala permasalahan kita berharap nanti memang benar-benar efektif dikomunikasikan di jaringan komunikasi yang sudah dibentuk di masing-masing sekolah melalui sistem pendidikan keluarga. Kemudian bantuan atau subsidi kuota, kita harap ini adalah bantuan. Kemudian ada juga yang subsidi itu tergantung pada kemampuan daripada penganggaran yang ada di masing-masing sekolah. Dalam hal ini sudah efektif, sudah berlaku di Klungkung. Nah, saya harap nanti masing-masing mungkin di beberapa sekolah itu belum dilaksanakan dengan efektif atau belum kesampaian atau mungkin terjadi kesalahpahaman, agar melalui komunikasi yang di pendidikan sistem pendidikan keluarga itu bisa dikomunikasikan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan dilematis pembelajaran di masa pandemi di bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung ini. Terima kasih. Saya dengan Santi Wong. Kali ini juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar. Saya persilakan kepada Pak Gun Guratama dari Kota Denpasar. Dalam pembelajaran jarak jauh ini memang di awal-awal, Pak, baik dari guru, orang tua maupun tua ini memang terjadi kendala. Tetapi setelah berjalan kami bisa memahami, menjalankan pembelajaran ini. Untuk SMP semua menggunakan daring, yang SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 menggunakan daring, kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih luring, dan TK. Hal ini karena anak-anak kita di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum memiliki HP, dan HP-nya masih milik orang tua. Sehingga ini perlu adanya kombinasi. Tapi untuk yang di SMP sudah bisa berjalan semuanya menggunakan daring. Dalam pembelajaran daring ini atau PJJ ini memang banyak kendala. Yang pertama, guru kesulitan dalam mengelola PJJ ini di awal-awal. Waktu pembelajaran ini berkurang. Guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua yang ada di rumah. Sedangkan kendala dari orang tua ini, orang tua belum siap menjadi guru anak-anak mereka. Yang kedua, kesulitan orang tua dalam memahami secara mendadak dalam masa pandemi COVID ini, orang tua sekaligus menjadi guru di rumahnya, membimbing anaknya, mendampingi anaknya. Untuk siswa, ini kesulitannya adalah konsentrasi belajar. Karena anak-anak nggak fokus untuk belajar secara daring. Tapi dengan adanya perubahan kurikulum dalam masa pandemi ini yang sudah dikeluarkan oleh Menteri kita, Permendikbud nomor 7/19/P/2020, sehingga ada penyesuaian daripada kurikulum. Untuk itu, kita di Kota Denpasar sudah memanggil MGMP supaya menjadi satu kesatuan peninggal mutu dan kualitas di sekolah kita di Denpasar. Kita memanggil MGMP untuk memfasilitasi kurikulum yang terbaru dalam masa darurat COVID ini. Sehingga nanti di SMP di Kota Denpasar tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, sehingga sama. Diinginkan oleh tim COVID, kita akan mengadakan simulasi dulu sampai Desember. Kita simulasi sehingga anak-anak kita mengetahui tentang protokol kesehatan. Di mana cuci tangan, bagaimana cara duduknya, bagaimana mereka harus menerima pelajaran. Dan itu maksimal hanya 40 menit dalam uji coba ini. Sehingga nanti sampai Desember, seluruh siswa maupun guru paham tentang protokol kesehatan ini. Nanti di semester 2, barulah kita akan mengadakan tatap muka. Maka dari itu, kita akan adakan uji coba atau simulasi
sehingga anak-anak kita paham betul. Yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi yang sudah ada maupun aplikasi yang tidak akan membebani orang tua. Yang selama ini yang menjadi kambing hitam adalah orang tua keberatan dalam memberikan paket kuota internet anaknya. Kita sudah mendapatkan CSR, bekerja sama dengan pengembang, dan ini bisa dibayar dari dana BOS, sesuai dengan Juklak Junis BOS pasal A. Ini bisa dibayar sehingga tidak akan membebani orang tua untuk memberikan paket anak-anaknya. Dalam hal ini, biaya berlangganan ini sangat murah sekali, sekitar 50.000 selama setahun. Dan paket internetnya adalah 1 giga 3.800 yang bisa dibayarkan dari dana BOS yang sudah direlaksasi. Dan mereka pun ini berbelanjanya melalui Siplah. Jadi mereka sangat aman karena menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis ataupun kriteria yang ada dari pemerintah. Maka dari itu kita di Kota Denpasar penyelenggaraan pendidikan baik standar mutu maupun standar kualitas itu sama. Baik nanti ada ujian tengah semester maupun penilaian akhir semester pasnya. Itu akan dikoordinasikan bersama MGMP. Sehingga tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Kota Denpasar. Nanti lebih lanjut bisa kita koordinasi melalui diskusi. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selanjutnya pada Distrik Gianyar, saya persilakan waktunya. Kami laporkan, kami tidak akan berpanjang lebar lagi menyampaikan materi karena apa yang disampaikan dari rekan kami provinsi, Klungkung dan Kodia, permasalahannya hampir semua sama. Yang perlu kami laporkan di Kabupaten Gianyar terkait persiapan pembelajaran ini adalah yang pertama, dalam era industri 4.0 ini menuju ke 4.0 ini, industri 4.0, sebenarnya dengan adanya wabah COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus sudah menggunakan teknologi. Salah satunya, sampai saat ini di Kabupaten Gianyar, kita masih menggunakan proses pembelajaran jarak jauh atau online. Sambil menunggu juga instruksi dari provinsi, seperti apa yang Bapak Ibu ketahui, berita yang beberapa hari minggu yang lalu, rencana dari provinsi, dari Bapak Gubernur kita akan membuka pembelajaran kelas pembelajaran tatap muka itu di akhir Agustus di bulan September ini. Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam COVID-19 ini, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, yang pertama, ini kebetulan juga kami sebelum COVID ini tren, gitu, kami sudah mempunyai kebijakan setiap sekolah, baik itu SD dan SMP, sudah mengarahkan setiap sekolah harus minimal ada salah satu wastafel atau untuk cuci tangan. Yang kedua, kami juga selalu mengimbau, memerintahkan sekolah untuk setiap sekolah harus ada satu termogan, minimal ada satu alat ukur suhu termogan. Itu yang sudah kami laksanakan. Dan yang kedua, ini kita di Gianyar menggunakan sistem jaringan aplikasi Zoom meeting. Itu kita sudah laksanakan. Terus yang selanjutnya ketiga, kita juga menggunakan seperti di Kabupaten di Denpasar, itu menggunakan aplikasi
Google Classroom, Google Map, dan lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah satu, kita memerintahkan semua guru untuk mengadakan kunjungan setiap ada masalah siswa di sekolah. Itu guru kami siap mengadakan kunjungan ke siswa yang bersangkutan ke rumah-rumah. Itu yang kelima. Ini semua hampir di setiap kabupaten kita dengan adanya bantuan dari BOS itu kita di Gianyar juga memberikan pulsa atau paket kepada siswa, baik siswa ataupun guru untuk melancarkan daripada proses pembelajaran ini. Kita memberikan pulsa dan atau kuota. Yang selanjutnya di Gianyar juga sudah mempersiapkan instrumen untuk seandainya pembelajaran tatap muka ini sudah dibuka. Gianyar juga kami laporkan sampai saat ini masih berada di zona oranye. Itu. Yang selanjutnya kita juga tidak ketinggalan, kita selalu mengevaluasi. Ini Dinas Pendidikan selalu setiap saat, kalau rutinnya setiap bulan kita mengevaluasi baik lembaga maupun siswa yang proses pembelajarannya melalui daring. Itu yang sering banyak yang terjadi di Gianyar, itu keluhan sampai saat ini sekarang keluhan daripada orang tua siswa sudah lelah menemani atau mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran di rumah. Itu yang bisa kita sampaikan. Yang paling penting Gianyar juga sampai saat ini sedang mempersiapkan proses pilot project, proses pembelajaran tatap muka. Seperti apa yang sampaikan di Kodia, kami juga mendukung Pak Bung. Itu kita mempersiapkan atau pilot project dari PAUD, SD, SMP. Kita akan buat satu inovasi model dalam proses pembelajaran yang menekan pada penyebaran COVID ini. Itu akan kami laksanakan segera, menunggu instruksi atau perintah dari provinsi setelah dibuka bulan Agustus ini. Yang selanjutnya, ini proses pembelajaran melalui sistem daring. Nah, ini kalau dilihat dari suara dari publik, itu statement publik pasti positif ya terkait dengan terbiasa beraktivitas dengan teknologi, menggunakan teknologi ini. Karena ini setiap kegiatan bisa berjalan lebih efektif. Itu kalau kita lihat dari segi publik. Kalau kita lihat dari sebagian besar masyarakat bersuara menyatakan sistem dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan pemerintah dalam era COVID-19 melaksanakan proses pembelajaran sistem daring sudah sesuai dengan situasi menyikapi keberlangsungan proses pembelajaran tetap dapat berjalan. Nah, walaupun dalam COVID, tapi proses pembelajaran masih tetap bisa berjalan. Dari kontra yang besar, orang tua siswa sangat kontra dengan diberlakukannya proses pembelajaran melalui sistem daring atau jarak jauh yang disebabkan oleh adanya keterbatasan sarana yang tersedia, belum punya orang tua dalam pendampingan terhadap anaknya dalam interaksi pembelajaran yang disebabkan oleh adanya berbagai kegiatan orang tua. Yang selanjutnya berpengaruh terhadap serapan anak ketika didampingi oleh orang tua dalam mengikuti pembelajaran jika dibandingkan secara langsung diajarkan oleh gurunya. Ini karena bagaimanapun guru dalam metode pembelajaran beliau mempunyai strategi dibandingkan orang tuanya. Nah, kalau kita lihat dari dampaknya, ini masih banyak kesiapan orang tua dalam mendampingi anaknya belum maksimal.
Terus kedua, sarana prasarana belum memadai. Apa yang disampaikan dari rekan-rekan kami di kabupaten juga sama, sarana prasarana belum memadai secara optimal. Dan pemahaman terhadap teknologi belum dapat dilakukan secara optimal. Nah itu kalau dampaknya. Tapi kalau kita lihat dari segi manfaat, ini kalau kita lihat dari kesehatan dan keselamatan peserta didik era COVID, ya pasti terjamin kalau dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini melalui online. Yang kedua, mempererat hubungan orang tua dengan anaknya. Ya, jelas, dengan waktu banyak mendampingi anak untuk pembelajaran di rumah, jelas hubungan antara anak dan orang tua bisa lebih dipererat. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam menuju era 4.0 atau era teknologi ini. Nah, itu yang kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti selebihnya sambil menunggu instruksi daripada Bapak Gubernur Provinsi melalui Disdikpora Provinsi, kami di Gianyar juga sedang mempersiapkan pelon-pelon proyek percontohan model-model sekolah, baik itu dari tingkat PAUD, SD maupun SMP. Yang kira itu yang bisa Dijang sampaikan pada kesempatan ini. Dijang menunggu saran dan masukan untuk keamanan daripada anak-anak kita di bila mana nanti dibuka pembelajaran melalui tatap muka. Itu yang kita sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan, kita mohon maaf dan kami dengan aturan Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Suksema. Sekarang kesempatan saya berikan kepada narasumber tetap kami, Abang Togar Situmorang. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, Bang. Mumpung di sini banyak ada dari instansi. Saya persilakan kepada Abang Togar Situmorang. Memang di saat sekarang ini sektor segala manapun itu dalam keadaan, sektor dari segala manapun dalam keadaan prihatin, terutama di sektor pendidikan, di mana pembelajaran yang secara biasa kita alami adalah tatap muka langsung. Tetapi pada saat pandemi COVID-19 ini, karena untuk memutus mata rantai COVID-19, sesuai juga instruksi pemerintah terkait daripada social distancing, ini sangat merubah daripada pola pendidikan di negeri kita tercinta ini, terutama di Bali. Nah, tadi rekan-rekan daripada Disdik, baik itu provinsi, baik itu Disdik Kelungkung, Disdik Gianyar, sudah memberikan panjang dan lebar, sudah memberikan pemahaman serta pencerahan yang kita semua sudah menangkap dan kita semua sangat mengapresiasi. Begitu kerja keras, begitu sangat-sangat mendukung daripada program pemerintah agar memutus mata rantai terutama di dunia pendidikan. Nah, tetapi yang mungkin kesempatan pagi ini yang kita, terutama diri saya pribadi, untuk bertanya, mungkin ke Disdik, baik itu provinsi atau yang lain yang mungkin nanti bisa menjawab, terkait anggaran-anggaran yang memang sudah diprogramkan dari awal sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Tadi ada rekan, kalau tidak salah provinsi, atau mana yang menyebutkan adanya penggunaan dana BOS. Nah, ini juga perlu kita pertegas agar penggunaan dana BOS itu tidak menyimpang ataupun tidak menyalahi aturan undang-undang. Nah, kiranya ini yang perlu diwaspadai sehingga di akhir daripada tahun ajaran itu ada landasan ataupun dasar hukum. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan di awal, karena terkait daripada instruksi, tata tertib, dan hal-hal yang lain, teman-teman Disdik provinsi ataupun Disdik yang lainnya tadi sudah panjang lebar memberitahukan kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator
rekan saya Agus. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Togar atas pertanyaannya, sekaligus sesungguhnya ini masukan kita semua. Pertama, yang dilakukan terkait dengan relaksasi anggaran BOS, kita menyebutnya BOS reguler, tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum Permendikbud tahun nomor 19 tahun 2020 atas perubahan Permendikbud 8 tahun 2020. Di situ mengatur secara spesifik hanya terkait dengan COVID, terkait dengan protokol kesehatan COVID. Kemudian yang kedua mengatur tentang pembayaran honor yang boleh diberikan pada honor kontrak, guru kontrak yang sudah masuk Dapodik atau terdata di Dapodik per Desember 2019. Nah, untuk kesehatan atau alat-alat kesehatan atau kita sebutnya bahan-bahan yang bisa dibeli dengan menggunakan BOS reguler tersebut adalah seperti hand sanitizer untuk di sekolah, penyiapan cuci tangan untuk di sekolah, kemudian sabun dan seterusnya, kemudian termogan, jadi alat ukur suhu tubuh juga bisa dibeli dari BOS reguler. Nah, kemudian tentu saja karena ini tidak dianggarkan sebelumnya, begitu. Jadi relaksasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam hal ini terkait dengan penggunaan BOS reguler tentu memperhatikan juga dari sisi guru dalam hal ini. Jadi guru kontrak jika sudah terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2019 sudah bisa diberikan. Yang tadinya hanya akan BOS reguler 50% saja. Masih atau Permendikbud 19 2020 tidak ada pembatasan dalam penggunaannya. Terganggu tadi sebentar. Nah, kemudian yang diberikan paket kuota, dan itu memang dimungkinkan oleh aturan kepada siswa bekerja sama dengan provider-provider. Diberikan kepada siswa yang orang tuanya secara ekonomi memang masuk KK yang kurang beruntung. Kemudian diberikan kepada yang kena PHK. Nah, kalau terhadap semua siswa belum, tetapi tertarik tadi saya ketika dengan teman yang dari Kota Denpasar, ya hanya 50.000 setahun. Nah, itu kita juga akan jajaki ke depannya, sehingga semua siswa bisa disasar nanti dengan ACSR yang disampaikan tadi oleh rekan kita yang dari Kota Denpasar. Sebelumnya sudah sebetulnya kita, tetapi hari ini saya akan lebih intens lagi berkoordinasi sehingga kita menggunakan pulsa yang cukup atau paket yang cukup 50.000 setahun kalau tidak salah. Sehingga semua siswa nanti bisa tersasar dari anggaran BOS reguler. Saya rasa itu dasar hukum, kemudian itu yang bisa digunakan dalam pemerintahan. Terima kasih Pak Bang Togar. Swastiastu. Kami dari Disdik Kota Denpasar ingin menambahkan untuk memperjelas bahwa Permendikbud nomor 19/20 yang sudah dijelaskan pasal 9A poin 1, selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf G dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. BSE nomor 4 tahun 2020
tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Poin 6, dana bantuan sekolah atau BOS operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang-barang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk pembiayaan keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat-alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah, serta untuk membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh. Ini sudah jelas sekali dasar hukumnya. Dan semua ini harus dibelanja melalui Siplah. Dari sanalah kita berbelanja sehingga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak kita langgar. Masalah aplikasi yang berlangganan selama setahun seharga 50.000, ini kita bekerja sama dengan penyedia jasa pengembang untuk memberikan CSR di Kota Denpasar. Itu setahun ini mereka akan berlangganan sekolah selama setahun dengan harga 50.000. Kemudian untuk pulsa itu 1 giganya dengan harga 3.800. Ini tentu sangat murah dan bisa dibiayai dari BOS seperti yang sudah kami sampaikan, sehingga tidak akan memberatkan orang tua. Rencananya akan kita luncurkan karena sudah kita pernah uji coba selama 3 bulan ini, dan rencana akan kita luncurkan di awal bulan depan, September, kalau tidak ada halangan yang berimbang, sehingga semua pembiayaan bisa dibiayai oleh sekolah melalui dana BOS, sehingga orang tua tidak lagi akan membeli paket data atau kuota internet. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tambahan. Terima kasih. Ini sebelumnya saya terima kasih untuk rekan Dinas Pendidikan, baik Provinsi ataupun Kota Denpasar yang sudah tadi secara gamblang menjelaskan terkait dasar hukum aturan penggunaan dana BOS tersebut. Nah, sementara yang kita ketahui bahwa adalah dana BOS itu terbagi atas 2 pokok. Pertama, yaitu 70 atau, tolong dikoreksi kalau saya salah ya, 70 atau 70-nya untuk pembangunan, 30%-nya untuk alat tulis atau kebutuhan operasional sekolah itu sendiri. Nah, terkait tentang penggunaan dana BOS untuk COVID-19 ini, berarti yang tadi untuk 2 pokok tersebut, itu apa tetap berlanjut atau di stop sementara, Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih, Bang Togar. Izin untuk Bapak Sekdis dan Pak Kadis yang lain, saya akan menambahkan bahwa untuk dana BOS ini sudah direlaksasi, Bang Togar. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dalam masa pandemi COVID ini. Sehingga termasuk untuk guru yang tadinya 50% sekarang bisa digunakan seluruhnya. Begitu pula untuk pembelian alat-alat dalam masa pandemi COVID ini. Jadi sudah direlaksasi, jadi tidak ada pembagian-pembagiannya lagi. Disesuaikan COVID ini. Terima kasih, Pak. Di sini saya tanya terkait dana BOS yang dipergunakan. Nah, jadi tadi dalam pembahasan yaitu salah satunya untuk kuota dan apa tuh prasarana dalam menjelang pelaksanaan didik dalam new normal. Nah, di sini yang saya ingin pertanyakan yaitu bagaimana sih pembayaran terkait uang bangunan dari sekolah atau SPP yang harus dibayar oleh siswa, sedangkan di masa pandemi ini kan siswa kan belajar kan dari rumah. Nah, saya juga dapat keluhan dari beberapa orang tua siswa, kenapa sih siswa yang belajar dari rumah tetapi untuk pembayaran SPP-nya itu masih tetap full gitu loh, Pak. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada pihak yang terkait bagaimana penjelasan
dari itu. Nah, itu aja yang saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi atas pertanyaan dari rekan kita, teman kita, Pak Dewagung, terkait dengan kenapa harus bayar uang SPP sementara siswa belajar melalui daring. Pertama, pada kesempatan yang baik ini saya ingin jelaskan bahwa sesungguhnya proses pembelajaran harus kita pahami. Jadi proses pembelajaran tetap jadi guru tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru. Tetapi hanya saja jarak jauh. Jadi prosesnya tetap berjalan. Perlu juga saya jelaskan bahwa operasional sekolah juga berjalan sebagaimana mestinya. Jadi yang terakhir-terakhir ini sesungguhnya guru itu datang ke sekolah. Dari sekolahlah mereka melakukan tatap muka jarak jauh. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentu saja kita akan membagi dua, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, ketika sekolah negeri, pembayaran SPP, sesungguhnya SPP kan memang dari dulu tidak ada, karena sudah ditanggung pemerintah. Yang ada adalah sumbangan pendidikan dari orang tua siswa atau pemerhati. Dan itu diatur di dalam Permendikbud 75 tahun 2016 tentang dana komite. Itu. Nah, kemudian kalau swasta itu sendiri, tentu saja pembiayaan swasta di samping dari Bosnas juga memang pembiayaan dari orang tua siswa. Tetapi terhadap SPP yang dari swasta, sudah ada laporan dari sekolah-sekolah swasta yang mencoba melakukan pengurangan terhadap jumlah SPP dari awalnya sebelum pandemi COVID. Sudah ada pengurangan. Ada di PGRI, laporannya sudah mengurangi per bulannya. Nah itu. Kita melihat dari sisi dua, yaitu ketika di negeri tentu sumbangan pendidikan yang disepakati oleh orang tua, dan itu kesepakatan orang tua siswa bersama komite di situ, itu memang masih, dan kalau memang kesepakatan itu sudah antara orang tua, kesepakatan orang tua melalui komitenya memang sudah mau diberhentikan, ya itu silahkan gitu. Karena memang diatur untuk dana komite adalah menerima sumbangan dari masyarakat, dari pemerhati pendidikan dan orang tua siswa untuk peningkatan mutu, untuk pelaksanaan pendidikan yang sampai saat ini memang masih dirasa kurang, seperti itu. Terima kasih. Apa yang telah dipaparkan dari Bapak Sekdes Disdikpora Provinsi Bali, kami akan menambahkan bahwa sebelum tahun ajaran baru, kami sudah memanggil ketua yayasan sekolah-sekolah swasta untuk meringankan beban orang tua. Dalam arti untuk pengurangan uang bangunan dan pengurangan SPP. Itu berkisar kalau SPP antara 25% sampai 35% sudah. Termasuk uang bangunan sudah dilaksanakan. Dan ada kebijakan dari pemerintah daerah, dari Bapak Wali Kota kita, bahwa anak yang tidak diterima di negeri yang bersekolah di SMP swasta, itu dibantu biaya pendidikan, biaya uang bangunan, hanya meringankan sebesar 1 juta rupiah untuk meringankan orang tua yang ber-KTP dan ber-KK Denpasar. Jadi ada kebijakan dari Bapak Wali Kota kita yang ber-KTP dan ber-KK Denpasar yang terdampak dalam pandemi COVID. Nah, ini selain ASN, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD tidak akan menerima. Tetapi yang terdampak selain itu, ini anak-anaknya dibantu yang bersekolah di swasta, dibantu keringanan uang bangunan sebesar 1 juta rupiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Maaf, saya tadi matikan videonya, tapi saya tetap menyimak dengan baik semua pembicaraan dari awal sampai terakhir ini. Itu karena
saya juga di sini sambil berdiskusi sama teman-teman. Jadi untuk itu terkait dengan masalah pembiayaan di Kabupaten Kelungkung dari tingkat TK, SD, SMP, Pak. Untuk TK, sementara dalam hal ini kita masih menggalakkan satu desa satu TK negeri, sehingga untuk TK dinyatakan gratis sehingga orang tua siswa tidak dibebani oleh pembiayaan sekolah. Nah, kemudian bagi yang TK yayasan, itu ada dua versi. Ada yang memanfaatkan hanya, saya instruksikan kalau bisa dapat mungkin menggunakan dana BOP untuk PAUD dan sejenisnya. Kemudian bagi yayasan besar itu semua persetujuan dari orang tua. Jadi kalau memang tidak ada persetujuan, tidak melaksanakan untuk kegiatan itu sampai pada nanti dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu kebijakan untuk di tingkat TK. Untuk tingkat SD dan SMP, karena di Kelungkung itu pada prinsip kita dari PPDB sudah mulai bahwa nggak ada siswa tak dapat sekolah, nggak ada sekolah yang tak dapat siswa di Kelungkung baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Dan itu artinya bahwa semua pembiayaan sekolah itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, sehingga baik melalui dana BOS yang sudah ada secara reguler, kemudian mungkin juga dana APBD terkait dengan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sehingga di sekolah-sekolah tidak ada yang disebut dengan pembiayaan, apalagi namanya SPP. Tapi mungkin hanya di situ adalah biaya personal. Ya, personal siswa sekedar mungkin membeli pakaian, itu dan dalam rangka masa pandemi, itu kita berharap nanti keringanan daripada pihak sekolah untuk melaksanakan pengadaan pakaian itu bisa dilaksanakan dengan cara menyicil sampai pada saatnya mereka harus menggunakan pakaian sekolah. Tapi selama mereka menggunakan belajar di rumah, itu masih tetap dilaksanakan. Itu tidak diwajibkan untuk hal tersebut, penggunaan tersebut. Nah, demikian yang disampaikan untuk di Kelungkung. Nah, prinsip itu kita tidak terjadi pembangunan pembiayaan yang dilaksanakan kepada orang tua dari pihak pendidikan di Kabupaten Kelungkung. Terima kasih, Pak. Kami laporkan yang pertama terkait dengan seluruh sekolah negeri itu tidak ada pungutan sama sekali, tidak ada bayar sama sekali. Terus yang swasta, kami juga mengimbau kepada sekolah swasta dalam situasi seperti ini, kami selalu mengimbau kepada swasta itu karena kewenangan swasta dapat memberi keringanan kepada sekolah asiswa yang berdampak dengan pandemi ini. Sekali lagi, untuk negeri, sekolah negeri yang ada di Kabupaten Gianyar tidak ada pembayaran, tidak ada pungutan untuk biaya pembelajaran. Justru kami sangat dibantu, mohon maaf, izin Bapak Sekdes Provinsi, kami dibantu dari program provinsi itu adalah bantuan langsung tunai SPP. Nah, namun banyak yang tidak bisa kami serap karena itu sasarannya adalah bagi orang tua siswa yang berdampak kepada satu, kena PHK, kedua, orang tua yang dirumahkan. Nah, ternyata untuk mencari surat keterangan, kalau memang orang tuanya bekerja di salah satu perusahaan tapi tidak bisa mendapat keterangan dari perusahaan tersebut, maka mereka tidak bisa menerima program yang baik itu. Yang kira itu yang bisa kita sampaikan Gianyar. Waktu kita kembalikan, terima kasih. Ada bayar, sama seperti dikatakan oleh Bapak Sekdes Provinsi Bali, itu adalah sumbangan dari pendidikan dari orang tua atau komite. Untuk yang di swasta, itu kami juga sudah sebelum tahun ajaran baru ini, kami sudah mengumpulkan yayasan-yayasan yang memiliki lembaga sekolah swasta di Kota Denpasar. Bahkan kami menghimbau dan sudah dilaksanakan penurunan antara SPP-nya 25% sampai 35%. Termasuk ada pengurangan daripada uang bangunan. Nah, untuk membantu siswa-siswa dari Kota Denpasar yang memiliki KK Denpasar
ber-KTP Denpasar, pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Wali Kota, membantu meringankan uang pembangunan, artinya uang gedung. Selain TNI, Polri, ASN, BUMN, dan BMD itu. Selain itu, yang ber-KK dan ber-KTP Denpasar, semuanya dibantu. Semuanya dibantu untuk keringanan uang bangunan sebesar 1 juta yang berasal dari APBD. Dan ini sedang proses yang berjalan, sehingga nanti umpama bayarnya 2 juta untuk uang bangunan, kita bantu 1 juta, sehingga lagi 1 juta orang tua itu harus membayarnya. Ini akan meringankan orang tua siswa. Begitu juga kita juga mendapat bantuan BLT dari Disdikpora Provinsi Bali. Sama seperti halnya Gianyar, kemarin kita ada kendala surat keterangan dari yang dirumahkan dari perusahaan. Karena ada persyaratan yang terbaru. Sehingga beberapa kuota yang kita diberikan, kita tidak bisa merealisasikan. Ini sangat terbantu juga. Di samping itu, kita memberikan bantuan juga kepada yang miskin. Miskin, dalam hal ini banyak yang miskin sekarang, dan tercatat dalam database Dinas Sosial. Dan ini akan kami bantu melalui BSM namanya. Bantuan beasiswa miskin untuk siswa. Baik di negeri maupun di swasta. Sekolah kita di negeri maupun sekolah kita yang ada di swasta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami kembali. Banyak kan orang tua sekarang ini mewakili anaknya belajar online ini. Belum kesibukan dari orang tua masing-masing. Belum kesibukan orang tua dari kami itu untuk harus mencari nafkah, untuk beli kuotanya anak-anak. Jadi kami juga repot di sini untuk belajar. Bukan jadi belajar online ini hanya untuk petunjuk belajar kayak gini. Jadi tidak bisa tatap muka dengan gurunya dan untuk membantu soal-soal pertanyaan, untuk menjawab materi-materi yang diberikan oleh guru itu. Jadi kami sebagai orang tua yang jadi menjawab. Apa enggak ada solusi untuk tingkat TK sama tingkat SD itu agar bisa untuk ketemu dengan para guru. Sekian dan terima kasih. Itu bagaimana untuk di daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, apakah terhadap zona hijau atau kuning ini bisa dimungkinkan segera atau dibuka, atau bagaimana keadaannya, bisa dijelaskan. Oke, saya persilakan kepada Disdikpora Provinsi Bali untuk waktunya. Bisa Pak? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sungguhnya pertanyaan ini lebih mengarah ke Disdikpora Kabupaten Kota. Jadi untuk bisa menyampaikan pandangan atau menjawab terkait dengan pertanyaan SD dan TK karena kewenangannya dari Kabupaten Kota, ya nanti dari rekan-rekan dari Kabupaten Kota yang akan menjawab untuk pertanyaan. Terima kasih. Kalau begitu kita sekarang ke Kelungkung dulu ya, karena tuan rumah. Kenapa saya kasih ke Kelungkung? Karena dari LBH kami berdomisili di Kelungkung. Pada dari Disdikpora Kabupaten Kelungkung mungkin masih videonya. Pertanyaannya TK dan SD ya di Kelungkung itu sudah mulai dibuka atau kapan mulai dibuka, karena ini orang tua siswa kan sulit juga. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Dalam rangka untuk membantu orang tua, seperti sudah saya sampaikan tadi di awal, terkait dengan problematika atau dilematis daripada pembelajaran di Kabupaten Kelungkung, itu salah satunya yang dipertanyakan, di mana orang tua itu berubah fungsinya menjadi tenaga guru. Kalau pendidik sih memang harus dia mendidik, tapi juga otomatis secara teknis menjadi tenaga guru. Nah, kemudian kita sudah sampaikan tadi solusi. Yang pertama itu memang kita berdasarkan pada permintaan daripada orang tua siswa itu pada untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga tetap kita menggunakan edaran SKB 4 Menteri, sehingga kita melihat dulu pertama itu adalah terkait dengan
status zona dari masing-masing daerah. Karena di situ saya lihat 2 ada di SKB 4 Menteri yang direvisi, status daerah kabupatennya itu adalah hijau dan kuning. Kemudian yang dalam hal ini di Bali kalau tidak salah itu 2, yaitu Jemberana dan Tabanan. Kemudian di pulau lain juga terlihat di situ adalah dikecualikan untuk daerah kepulauan, sehingga untuk di Kelungkung, untuk kepulauan itu ada Nusa Penida, dan Nusa Penida gugus tugas Kabupaten Kelungkung menyatakan bahwa itu adalah zona hijau, dan sudah sedapat bahwa Nusa Penida lah yang sedang kita persiapkan, sedang kita verifikasi sekarang kesiapan sekolahnya untuk melaksanakan tatap muka. Nanti kita memberikan keterangan atau semacam sertifikat untuk sekolah bisa melaksanakan tatap muka yang nanti sekaligus kita kerjasamakan dengan tim gugus tugas dalam rangka untuk melaksanakan pemantauan baik dari segi persiapan maupun juga nanti segi pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan daripada pelayanan tatap muka di Nusa Penida. Bagi kita itu segera bisa terlaksana dari target waktu kita anjurkan itu dalam 2 minggu ini untuk ngecek kembali, karena sampai saat ini yang belum persiapan di sekolah itu terkait dengan perilaku sehubungan dengan bagaimana pengaturan nanti penerimaan siswa. Segala sarana prasarana itu masing-masing sekolah itu sudah menyiapkan sebelumnya. TK dan SD itu yang banyak dilaksanakan seperti saya laporkan tadi, itu yang dalam bentuk kegiatan luring, jadi di luar jaringan, sehingga para pimpinan sekolah itu mengatur dengan sistem ada semacam pemanfaatan modul pembelajaran yang nanti diadakan komunikasi dengan menggunakan sistem pendidikan keluarga, ada komunikasi mingguan antara pihak orang tua dengan pihak sekolah dalam menindaklanjuti itu. Untuk TK sebenarnya itu banyak diberikan pembelajaran karakter. Jadi kegiatan-kegiatan terkait dengan perilaku karakter seperti pembicaraan pola hidup keseharian itulah yang akan dididik sehingga para orang tua siswa itu bisa melaksanakan pendidikan dengan nyaman dengan baik. Beda dengan pendidikan yang di SMP yang harus mengajar penguasaan materinya. Demikian juga untuk SD yang kelas rendah, kelas bawah dalam ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu juga masih dilayani secara modul pembelajaran oleh pihak sekolah, dan nantinya bisa ada komunikasi melalui sistem pendidikan keluarga dalam rangka untuk melaksanakan pembinaannya. Dan untuk yang kelas tinggi sedang diusahakan nih dibuat aplikasi memungkinkan interaksi belajar mengajar dalam aplikasi tersebut, sehingga keterlibatan orang tua dalam rangka untuk membimbing dalam hal penguasaan materi itu tidak perlu ada, hanya orang tua siswa kita harap untuk menjadi motivator atau memantau putra-putrinya di masing-masing rumah untuk nanti bisa mematuhi jadwal-jadwal pembelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Itu pada prinsipnya yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, baik nanti di BDR seperti apa untuk mengatasi permasalahan keterbatasan daripada orang tua dalam untuk mengajar putra-putrinya terkait dengan penguasaan materi. Kemudian diusahakan juga untuk belajar tatap muka sesuai dengan permintaan daripada masyarakat. Yang penting terpenuhi 3 hal sih prinsip yang kita minta. Pertama adalah kesiapan sekolah dengan memenuhi checklist dari 7 komponen yang terjadi 15 indikator. Kemudian berikutnya adalah persetujuan daripada orang tua siswa itu sendiri, dan terakhir adalah persetujuan dari gugus tugas kabupaten